Cepat basi dia. Nggak suka juga. Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan dan dipermudah dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Nah, gimana nih untuk teman-teman di hari Minggunya berkegiatan apa? Nah, kalau aku sih ya seperti biasa aja lah ya, kegiatan-kegiatan rumahan ya teman-teman. Kalau hari-hari libur tuh jarang sih kayak pergi ke mana gitu ya, bepergian ataupun juga kayak healing gitu, jarang banget ya teman-teman. Lagian kalaupun mau berpergian itu paling ya deket-deket aja dan nggak ngenal hari juga sih, mau hari kapan aja. Kalau pas lagi pengen mau bepergian gitu ya udah langsung pergi gitu, jadi nggak mesti di hari libur itu harus kemana-kemana ya, di rumah aja sih nih untuk hari Minggunya. Nah, di sini seperti biasa lah ya, pagi-pagi nih tuh aku langsung aja mau mulai masak untuk makan di hari Minggu ini. Entah nanti tuh ini tuh masaknya bakal dimakan ke siang atau masih di bawah jam 12, nggak tahu juga. Ini yang penting lah masak dulu gitu ya teman-teman. Nah, ini yang pertama aku mau masak nasi. Itu tadi aku masak nasinya cuman 2,5 takar gitu kurang lebih. Soalnya dicukup-cukupin aja lah sampai siang, sampai ke malam gitu ya, biar besok itu ya masak nasi baru lagi. Nah, terus lanjut nasinya tadi udah aku, maksudnya beras yang udah aku cuci itu udah aku masukin di Magicom. Dan ini lanjut aku mau nyuci ayam. Jadi pagi-pagi itu juga sebelum aku mulai masak, aku itu pergi ke warung sayur dulu karena memang kan udah nggak ada stok ikan ataupun perlaukan ya kan. Karena terakhir kemarin itu di hari Sabtu yang hujan deras itu, yang video sebelum ini aku upload itu kan deras banget hujannya. Kemarin pengen ke warung sayur gitu kan, pikiran juga biar besok pagi di hari Minggu aku tuh nggak jalan lagi gitu untuk berbelanja ke warung sayur. Tapi alhasil karena berhubung deras banget hujannya jadi tertunda, dan makanya barulah pagi-pagi ini di hari Minggu aku beli perlaukan gitu ya teman. Bukan perlaukan sih, kalau perlaukan kesannya jadi kayak beberapa macam gitu ya yang dibeli. Jadi aku tuh cuman beli ayam aja nih ya, 1 kilo untuk makan di hari ini. Dan kalaupun ada sisanya, pasti ada sisanya sih, nggak mungkin aku habisin juga masak 1 kilo satu hari gitu ya, pasti ada sisanya, jadi sisanya untuk di hari berikutnya gitu. Nah, di sini ini aku singkat aja sih ya teman-teman untuk bersihin ayamnya. Tadi aku sempat bersihin juga dari bulu-bulu halusnya yang masih ada ketinggalan dan terlihat mata, baru dibilas beberapa kali. Dan aku gunakan jeruk gitu ya, jeruk limau ya yang kecil-kecil itu, karena jeruk nipis aku habis, adanya cuma jeruk limau dan itu cuman sisa berapa buah gitu ya, jadi aku pakainya 2 buah aja dan alhamdulillah cukup aja sih untuk ngebersihin dan mengurangi aroma dari amis si ayamnya ini. Nah, ini udah selesai aku cuci bersih. Terus lanjut di sini jangan lupa ya kalau habis selesai nyuci perikanan ataupun hewani gitu ya teman-teman, di bagian sinknya ini harus selalu dibersihin karena takutnya tuh ada aroma yang gak enak gitu kan. Apalagi kayak tempat cucian piring aku ini deket banget sama kompor, terus juga dapurnya kan kecil ya, makan juga di situ ya kan, meja makan deket banget juga, deket tempat cucian piring ini. Jadi makanya harus dibersihin supaya nggak meninggalkan aroma yang kurang enak gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini selain beli ayam, tadi pagi tuh juga aku ada beli beberapa barang lainnya seperti tahu. Ini aku nambah 1 bungkus aja 5.000. Terus ada beberapa daun bawang juga aku beli, dan itu ada bawang merah, bawang putih. Aku belinya sebungkus-bungkus aja 5.000 gitu ya. Karena memang kan ini tanggal tua ya teman-teman. Jadi apa yang habis itu aku
belinya itu serba sedikit aja dulu gitu sampai mencukupkan beberapa hari ke depan, dan sampai entar Pak suami gajian lagi gitu di tanggal-tanggal 1 atau juga biasanya di tanggal akhir banget gitu ya, akhir bulan banget. Jadi makanya ya udah, yang mana yang habis ya beli serba sedikit aja dulu gitulah ya. Nah, lanjut di sini aku mau pisah-pisahin nih untuk ayamnya. Jadi ini tuh akunya mau masak 2 menu ya teman-teman, karena ini tuh requestannya si Ralin sama suami itu berbeda. Kalau untuk suami itu katanya minta dibuatin ayam cili padi gitu, dan kalau Ralin minta dibuatin sop ayam gitu. Jadi makanya ini aku bagi-bagi gitu untuk ayamnya, dan sebagian itu ada beberapa potong mau aku simpan di dalam kulkas untuk besok-besok harinya gitu dimasak. Nah, terus lanjut tadi aku juga untuk ayam yang mau dimasak cili padi itu aku marinasi dulu sama bumbu racik aja, yang aku tambahin garam atau enggak ya, tadi aku lupa deh. Pokoknya aku marinasi dulu. Terus yang untuk ayam dibuat sop ayam, nah itu enggak aku apa-apain karena nanti mau aku rebus sebentar gitu. Terus ini juga aku ngambil beberapa sayuran dan kayak cabai gitu di dalam kulkas yang mau aku pakai buat masak ya. Nah, ini aku rebus aja dulu ayamnya sebentar. Terus di sini juga untuk ayam yang masak cili padinya, ini aku goreng dulu. Sebelum digoreng tadi aku lumuri dulu, aku balur gitu ya dengan tepung serbaguna. Keringan aja sih ini tepungnya, nggak basah. Jadi langsung aku goreng aja, dan sembari nunggu tuh ya ayam yang satunya direbus dan ayam yang satunya digoreng, ini aku siapin bahan-bahannya juga, perbumbuannya. Nah, ini tuh semuanya udah aku cuci ya teman-teman. Jadi di sini mau aku pisah-pisahin dulu yang mana untuk si cili padi dan yang mana untuk bumbu si sop ayamnya. Nah, di sini tuh aku pakai sayurannya cuman satu macam aja sih, cuman wortel aja yang aku masukin. Terus nanti seperti biasa lah ya, sop pada umumnya nggak bisa ketinggalan daun bawang dan juga daun sop. Nah, ini yang pertama mau aku haluskan, ini bumbu sopnya dulu. Ini tadi aku pakai bawang merah, bawang putih beberapa gitu, sama sedikit jahe. Terus juga aku tadi ada nambahin ebi gitu ya teman-teman, beberapa gitu. Aku campur ke bumbunya, ini mau langsung aku blender. Untuk bumbu halusnya udah itu aja sih, ini tuh aku blender. Oh ya, kelupaan sama sedikit buah pala ya teman-teman, tadi aku kasih gitu. Terus aku blender sampai benar-benar halus, dan setelah halus ini langsung aja aku masak dulu untuk bumbunya sampai benar-benar mateng gitu ya, supaya nggak bau langu. Dan di sini juga aku mau langsung kasih aja lada bubuk agak banyakan gitu. Terus aku juga tambahin garam, dan ini untuk tambahannya kayak aromatiknya ini aku pakai serai, daun salam, terus ada cengkeh, kapulaga, sama kayu manis ya. Udah itu aja sih untuk bumbunya, sampai nunggu mateng bumbunya. Ini juga untuk ayamnya udah mateng, jadi langsung aku angkat. Terus di sini aku mau halusin juga untuk cabai si cili padinya. Ini aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai yang pedas yang kecil, sama cabai keriting. Udah itu aja. Terus ini aku chopper aja ya teman-teman, karena kalau di blender nanti bakalan halus. Soalnya kan ini ayam cili padi, jadi mesti banget untuk perbumbuannya itu rada-rada kasar gitu kan. Nah, terus ini untuk bumbu sopnya udah mateng, jadi aku masukin nih, aku tambah lagi ya teman-teman sekitar 3 potongan nih ya ayam mentahannya. Jadi makanya aku oseng sebentar, setelah itu baru aku tambahin air, dan aku masukin juga untuk ayam yang udah aku rebus, karena menurut aku tadi ayamnya itu agak kurang gitu kan, jadi aku tambah lagi 3 potong ayam. Nah, terus tadi yang terakhir aku masukin daun bawang sama daun sop yang masih utuh gitu. Udah dibiarin aja sampai empuk kembali lagi untuk ayamnya. Terus beralih lagi ke si cili padinya ya teman-teman. Jadi di sini untuk bumbunya ini udah aku oseng-oseng sampai benar-benar mateng, barulah ditambahin perbumbuan perasanya seperti garam, gula, dan penyedap.
Setelah itu mulai kering baru dimasukin untuk ayamnya, diaduk-aduk aja sebentar, langsung matikan api kompor. Nah ini udah mateng, udah siap untuk si ayam cili padinya. Langsung aja ini aku salin ke piring karena setelah ini aku juga mau masak sambal gitu ya untuk sopnya, karena kalau sop jangan sampai ketinggalan sambal ya teman-teman. Jadi makanya ini tuh aku nyempatin untuk ngalusin percabeannya, aku chopper aja menggunakan air agak lamaan dan ternyata halus juga sih ini tuh ya hasilnya. Jadi ini tuh sambalnya singkat aja udah mateng. Ini tuh sambal tomat biasa sih ya teman-teman, yang cuman pakai bawang merah, cabe pedas yang kecil-kecil sama satu buah tomat, udah itu aja, dikasih bumbu-bumbu perasa lainnya. Nah terus lanjut ke kuah sopnya. Nah ini untuk ayamnya udah empuk banget. Jadi di sini lanjut aku masukin aja untuk wortelnya. Nah untuk sayurannya ini aku pakai satu buah wortel aja ya teman-teman. Satu buah atau lebih gitu ya. Pokoknya intinya satu macam wortel aja untuk sayurannya. Terus di sini aku nambahin air juga karena menurut aku agak kurang airnya. Dan langsung aku masukin juga seperti penyedap dan juga aku tambahin lada sedikit sama gula. Udah aku aduk-aduk. Jangan lupa dirasain udah pas atau belum. Kalau udah ya udah, nggak usah ditambahin apa-apa lagi. Terus di sini aku tutup lagi sampai wortelnya lumayan mateng. Dan di sini lanjut, ini karena wortelnya udah mateng, aku tambahin irisan daun bawang sama daun sopnya. Nah, di sini untuk keadaan dedaunan aromatiknya itu udah aku angkat ya teman-teman, supaya nanti nggak mengganggu di saat mau ngambil si sopnya ini. Jadi disingkirin aja dulu. Terus ini diaduk-aduk sebentar dan setelahnya langsung dimatiin aja untuk api kompornya. Terus yang terakhir aku taburi sama bawang putih goreng. Karena kalau menurut aku ya teman-teman, kalau pas lagi bikin sop jangan sampai ketinggalan untuk bawang putih gorengnya. Karena inilah yang akan menambah aromanya itu makin sedap dan rasanya makin tambah gurih gitu untuk si kuahnya ini nanti. Dan ini karena masakannya udah pada matang semua. Terus tadi juga aku tuh sebenarnya pas di saat masak sop ini ya teman-teman, pas deket-deket mau matang, itu tuh udah ditunggu Ralin sama suami di meja makan karena memang katanya mau langsung makan gitu karena lapar gitu ya, udah mencium aroma dari sop dan juga si cili padi tadi, ayam cili padi, jadi bawaannya lapar, jadi minta langsung makan aja. Dan di sini langsung aku sajiin aja untuk sopnya. Nah itu tadi alhamdulillah aku tuh masih punya gitu ya sisaan suun di dalam kulkas dan masih bagus, jadi makanya itu tadi aku tambahin suun juga. Cuman di sini untuk Ralin dia nggak mau pakai suun katanya, jadi cuman sopnya aja beserta ayamnya dan kuahnya tadi, udah itu aja kalau untuk Ralin. Nah kalau untuk aku sama Pak suami itu menggunakan suun. Nah ini aku sajiin satu-satu di mangkok gitu ya teman-teman. Dan itu juga tadi ada beberapa potong aku sisain ayam goreng untuk Ralin, takutnya dia mau karena kalau sudah dipakein cili padi itu kan pedes ya, jadi bakalan nggak tahan tuh Ralinnya nanti, makanya aku sisihin gitu beberapa potong untuk Ralin. Dan lanjut lagi, ini setelah aku makan, ini aku mau nyapu dulu di bagian depan karena memang dari pagi belum ada aku sapu. Jadi tadi dari area kamar terus aku lanjutin ke bagian depan ini ya untuk nyapunya. Nah ini tuh juga aku belum cuci piring ataupun beres-beres ya teman-teman di bagian dapur, karena memang pas di saat aku lagi nyapu itu masih ada Ralin yang belum selesai makan. Jadi daripada aku buang waktu gitu kan nungguin Ralin duduk aja bengong nungguin dianya makan, jadi ya udah di sini aku sambi aja dengan nyapu di bagian depan rumahnya aku ini karena memang aku belum ada nyapu gitu. Dan ini juga lumayan tuh ya untuk sampah-sampahnya, sisa-sisa dari serpihan Ralin itu main gitu. Jadi langsung aja aku sapu-sapu sampai ke bagian teras. Oke deh, sampai di sini dulu untuk video sederhana kali ini, dan buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Semoga video sederhana ini bisa menginspirasi dan ada sisi baiknya gitu ya yang bisa diambil. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.